Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait masalah gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Dan juga tentu saja resikonya di awal tahun yang katanya akan semakin gencar, yang katanya akan semakin membuat kita panik, dan ini bisa menjadi sebuah hal yang paling menakutkan bagi teman-teman, bagi nasabah-nasabah di akun laku Kredivo, Kredit Pintar, dan Shopee ya, baik Shopee Paylater atau S Pinjam. Jadi gini, sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti yang gimana-gimana. Resikonya masih tetap sama. Cuman mental kalian yang teruji lebih berat lagi. Kenapa? Karena di akhir tahun dan juga di awal tahun pasti akan semakin gencar penagihannya. Nah, buat kemarin yang di akhir tahun kalian merasa baik-baik aja, mungkin waktunya di akhir tahun ini. Tapi tenang aja, itu juga nggak pasti kok. Jadi saya juga nggak tahu kenapa banyak orang yang seakan-akan menakut-nakuti nasabah yang gagal bayar di akhir tahun lah, di awal tahun lah, di bulan Desember lah, di bulan Januari lah. Banyak banget yang menakut-nakuti, waspadalah gitu ya. Awas, hati-hati. Kayak gitu. Banyak banget yang nakut-nakuti. Nah, itu mungkin bersumber dari DC berpinjol yang tidak bertanggung jawab. Ya, mungkin mereka sengaja menyebarkan hoax kayak gitu. Biar apa tujuannya? Tujuannya adalah biar nasabah takut, nasabah mulai melakukan apapun untuk apa? Untuk bisa mendapatkan pembayaran dari orang-orang yang gagal bayar seperti itu, teman-teman. Nah, jadi apa yang harus kita sampaikan, apa yang harus kita lakukan di situasi yang seperti ini? Ini tentu saja, teman-teman, menurut saya pribadi harus dipertimbangkan baik-baik. Kenapa? Karena gini loh. Ketika mendapatkan penagihan-penagihan, yang paling teman-teman bisa jadikan pegangan adalah wawasan kalian. Nah, kenapa kok wawasan itu penting? Karena ya yang mereka tagihkan, yang mereka omel-omelin nih, yang mereka ganggu-gangguin nih, itu berhubungan dengan segala peraturan-peraturan. Sebagai contoh, kalian akan dilaporkan ke polisi dengan tindakan pembawa kabur uang nasabah atau uang perusahaan. Kalian akan dilaporkan ke polisi karena tidak sesuai tenggat waktu pembayaran. Kalian akan dilaporkan polisi hanya karena teman-teman, mungkin hanya karena teman-teman dikira penggelapan uang perusahaan. Padahal itu semua nonsens, gak masuk akal. Ya, jadi kembali lagi, ayo semangat buat teman-teman semua. Bagi yang tidak bisa bayar atau gagal bayar di aplikasi Aku Laku, Kredivo, Kredit Pintar, Shopee Paylater, dan S Pinjam, meskipun penagihan semakin gencar di awal dan di akhir tahun, kalian tetap tenang. Kuncinya adalah di diri kalian. Ketika kalian mulai panik, kalian pasti akan memikirkan segala-segala hal yang mungkin akan membuat kalian semakin terpuruk. Tapi kalau kalian berhasil menguasai pikiran kalian dan mengalahkan diri teman-teman sendiri, insya Allah semuanya ke depannya bakal bisa lebih lempeng. Nah, sekarang gimana caranya, Bang? Biar kita bisa tetap tenang, biar kita bisa tetap rileks, biar kita bisa tetap kuat, biar kita tidak takut-takut lagi terhadap hutang aplikasi pinjaman online. Sekali lagi, mindsetnya harus satu. Galbe pinjol insya Allah aman. Tidak ada resiko berat apapun. Ya, kalau tidak bisa bayar sekarang, gak apa-apa. Tahan dulu, berusaha dulu, hold dulu. Jangan langsung buru-buru gali lubang dan tutup lubang. Jangan. Biarkan aja. Galbe aja dulu gak masalah. Meskipun kalian kena penagihan-penagihan terus, gak apa-apa. Yang penting niatkan dari hati kalian, meminta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala, minta untuk dikuatkan, minta untuk diberikan jalan untuk bisa membereskan masalah ini. Entah nanti Allah ngasih solusi bahwa kalian akan mendapatkan banyak rezeki dan rezeki kalian itu nanti bisa buat membayar hutangnya, ya wallahu alam, itu adalah kehendak Allah. Jadi yakinlah, pastikan kalian juga sangat-sangat yakin dan minta terus pertolongan sama Allah agar masalah hutang pinjaman online kalian ini bisa segera beres. Itu yang paling utama. Itu yang harus kita benar-benar tekuni dan harus benar-benar kita garis bawahi ya, teman-teman ya. Jadi insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Insya Allah tetap tenang aja, nggak usah takut masalah gagal bayar. Gimana Bang kalau DC-nya bakal datang? Kan pinjol-pinjol itu semuanya ada DC-nya dan DC-nya banyak banget. Ya, DC insya Allah pasti akan datang. Ya, kemungkinan besar datang. Tapi ya tergantung daerah kalian. Kalau daerah kalian banyak yang galbe, ya mungkin lebih cepat. Kalau daerah kalian jauh banget, terus DC-nya itu gak banyak, yang galbe banyak. Nah, itu juga pasti akan lama ditengin. Ya, tergantung wilayah dan juga lokasi serta nominal. Karena kadang
DC-DC pinjol itu juga memprioritaskan yang nominalnya besar yang diprioritaskan. Tapi kembali lagi, nggak semata-mata seperti itu doang. Pasti akan ada pertimbangan-pertimbangan dan skala prioritas yang mereka punya. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Yuk tetap semangat buat teman-teman semua. Jangan ragu, jangan takut. Insya Allah kalian pasti bisa membereskan semua ini sendiri. Amin amin ya robbal alamin.